Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang hoax mengenai Megawati Anggici Pertiwi di Hiu Real Estate. Lama nggak bikin atau mengcounter berbagai hoax di media sosial. Jadi ini hoax pertama, ini sangat parah. Seperti biasa lah ya, hoax itu kan pasti sangat parah. Tapi yang lebih parah adalah dipercaya oleh banyak polimania, khususnya oleh fans Megawati Anggici Pertiwi. Jadi hoax pertamanya itu adalah ada puluhan atau ratusan stasiun TV di Korea Selatan yang berlomba-lomba atau berebut untuk menayangkan pertandingan V-League setelah Megawati Anggici Pertiwi bergabung bersama Hyundai State. Top ini yang buat hoax sangat luar biasa. Lebih luar biasanya lagi adalah banyak polimania yang percaya dengan narasi yang ada di dalam konten tersebut. Jadi kontennya itu gini teman-teman semua. Di dalam video itu disebutkan bahwa ada lebih dari 50 stasiun televisi di Korea Selatan yang merasakan dampak atau efek setelah Megawati Anggici Pertiwi itu bergabung dengan Hyundai Hill State. Nah, makanya mereka berlomba-lomba untuk menayangkan V-League agar bisa untuk meningkatkan rating di televisi mereka. Anehnya tuh gini teman-teman semua. Ada sangat banyak volimania yang akhirnya mencatut beberapa pemain lokal di Indonesia setelah menonton konten tersebut. Jadi, mereka seolah-olah terpapar atau terpengaruh dengan narasi yang ada di dalam video itu, kemudian mencatut nama Yola Yuliana, Medio Lyoku, dan lain sebagainya, yang mana komentar-komentar mereka itu sangat merendahkan. Misalnya gini komentarnya. Ini kalau word by word, kata per katanya saya nggak hafal ya, tapi kira-kira garis besarnya komentarnya seperti ini. Mega bisa seperti itu, Medio Lyoku bisa apa enggak? Mega bisa memberikan dampak atau efek seperti itu, Yola Yuliana bisa atau enggak? Kan tidak masuk akal ya, artinya itu sudah jelas loh berita hoax, sudah jelas sebuah berita yang tidak valid, tidak bisa dipercaya. Kok ya masih ada banyak volimania yang percaya dengan konten itu, kemudian mencatut atau menyerang atau membuli atau menghujat beberapa pemain lokal di Indonesia. Ini kan kalau dosanya double ya, artinya sudah termakan hoax, kemudian menghujat, kemudian merendahkan, dan lain sebagainya. Tapi ya gimana ya, maksudnya konten-konten seperti itu kan konten yang sangat laris. Banyak volimania, khususnya penggemar Megawati Anggici Pertiwi yang mengamini berbagai konten seperti itu, dan mereka akhirnya terframing sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk pemain lain. Sebenarnya ini sangat disayangkan, tapi ya sekali lagi ini kan berkaitan dengan tingkat literasi ya. Ternyata konten-konten yang hiperbolis, meskipun itu adalah konten palsu, konten bombastis, tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ternyata justru digemari atau disukai oleh banyak volimania di Indonesia. Repotnya itu gini teman-teman semua, nanti kalau dibilang bahwa atau diberikan fakta atau diberikan hal yang sebenarnya bahwa konten itu adalah konten hoax, dianggap tidak suka dengan Mega, dianggap tidak suka karir Mega semakin maju atau semakin baik lagi. Kan repot lagi, artinya ya gimana ya, ternyata lebih suka dengan konten-konten yang sejenis atau yang seperti itu, yang tidak bisa dipercaya dan sifatnya itu adalah hoax. Konten kedua ini sifatnya juga hoax dan ini sangat parah. Jadi beberapa konten itu menyebutkan bahwa Mega itu menunjukkan kemampuan yang sangat oke di turnamen voli Danyang Futures kemarin. Gimana coba? Danyang Futures itu kan kita ketahui meskipun diikuti oleh Hyundai State, tapi kan tidak diikuti oleh para pemain yang memang kategorinya itu bintang ya. Artinya sebenarnya tidak hanya para pemain bintang Hyundai State yang absen, tapi juga para pemain lain. Karena memang Danyang Futures itu kan diikuti oleh para pemain muda atau pemain-pemain yang memang selama ini itu kan tidak mendapatkan kesempatan bermain. Anehnya lagi, ada banyak volimania yang percaya dengan konten yang menyatakan bahwa Mega itu bertanding di Danyang Futures. Padahal di dalam videonya itu kan hanya kolase-kolase aja, hanya gabungan-gabungan dari video atau foto ketika misalnya Mega masih bersama Red Spark atau Mega bersama Jakarta Pertamina Enduro. Kemudian digabung sedemikian rupa sehingga ya ditambah narasi dan akhirnya banyak volimania yang percaya dengan konten seperti itu. Mega itu loh masih ada di Indonesia, belum berangkat ke
Korea Selatan. Kalau nggak salah nanti di akhir Juni atau di awal Juli, kira-kira seperti itu ya. Artinya sebenarnya dari situ kan sangat gampang untuk mengetahui apakah konten itu valid atau enggak, hoax atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Tapi sekali lagi, ada sangat banyak volimania yang percaya dengan konten seperti itu. Kan sangat merepotkan. Kan pada akhirnya, mohon maaf ya kalimatnya kasar, kok gampang banget ya dibodoh-bodohi, gampang banget ya ditipu mentah-mentah, gampang banget dimanfaatkan oleh pembuat konten, yang mana pembuat kontennya itu kan hanya ingin atau hanya berusaha mendapatkan engagement karena konten-konten hoaxnya itu dipercaya dan mereka itu terus memproduksi konten-konten yang sejenis seperti itu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya Volimania itu lebih teliti atau lebih jeli atau lebih rasional sebenarnya gini. Kalau konten-konten yang hoax seperti itu tidak ditonton, pasti pembuat kontennya itu juga akan stop membuat konten. Karena pada dasarnya mungkin mereka memang tidak suka dengan voli, mereka lebih suka dengan cuan atau lebih suka dengan uangnya. Artinya kira-kira gini, karena mereka membuat konten, meskipun kontennya adalah hoax, dan ternyata ditonton misalnya puluhan ribu atau ratusan ribu, dan itu kan mendatangkan uang. Mereka terus memproduksi atau membuat konten hoax seperti itu. Karena kontennya itu kan ditonton atau mendapatkan sambutan dari para volimania. Bayangkan kalau kontennya itu sepi penonton, kayaknya ini dugaan aja, mereka itu pasti juga tidak akan membuat konten seperti itu lagi, karena ya tidak suka dengan voli, tidak cinta dengan voli. Beda cerita kalau memang dia suka dengan voli atau cinta dengan voli, mungkin dia tidak akan terlalu memikirkan berapa viewernya, berapa jumlah penontonnya, karena ya pada dasarnya memang hanya ingin membuat konten tentang voli aja. Tapi yang aneh itu ya gitu teman-teman semua, maksudnya kok ya gampang banget ya, maksudnya banyak banget yang percaya bahwa Mega sudah latihan atau sudah menjalani pertandingan bersama Hyundai State di Danyang Futures. Itu kan aduh gimana gitu, maksudnya aduh mau ya udahlah pokoknya kira-kira gitu, nggak tahu kata yang tepat seperti apa, tapi ya menurut teman-teman semua bagaimana. Nah, konten hoax ketiga ini juga sangat parah. Jadi sahabat Jordan Wilson itu menyatakan bahwa duet antara Jordan Wilson dengan Megawati Hangisi Pertiwi itu akan meledak di V-League atau di Liga Voli Korea Selatan musim baru nanti. Aduh, gimana gitu ya. Nggak tahu ya, maksudnya apakah saya yang belum teliti untuk mencari referensinya, tapi setelah dicari-cari itu kan memang tidak ada pernyataan dari sahabat Jordan Wilson yang menyatakan bahwa nanti Mega dan Wilson itu akan menjadi teman duet atau akan menjadi tandem yang sangat berbahaya di Hyundai State untuk V-League musim 2026-2027 nanti. Gini loh teman-teman semua, kan kita bisa gampang ya mencari referensi ya, mencari informasi yang valid di dunia yang semakin berkembang seperti ini, di kemajuan teknologi yang seperti ini pesatnya. Artinya banyak kok, kalau misal kita mau googling itu kan mencari referensi berita-berita di Amerika, berita-berita di luar negeri itu kan sangat banyak. Tapi anehnya kok ya masih banyak yang percaya dengan konten seperti itu loh. Maksudnya setiap konten yang hoax, yang memuji-muji Mega itu pasti mendapatkan viewer yang sangat banyak, meskipun kontennya itu adalah konten hoax. Dulu mungkin kita sangat sering melihat atau menemukan konten misalnya Fenerbahce tertarik dengan Mega, Besiktas tertarik dengan Mega, Fakif Bank tertarik dengan Mega. Loh, nggak ada loh referensinya, loh nggak ada loh sumber validnya. Tapi konten seperti itu kan ditelan mentah-mentah. Repotnya lagi kalau kita memberikan fakta, misalnya tidak ada ketertarikan Fakif Bank atau Fenerbahce terhadap Mega, lah kita dianggap tidak suka dengan Mega, kan repot. Mega itu loh beberapa waktu lalu itu juga sudah bersuara di Instagram story-nya ya, tolong untuk menghentikan berbagai konten hoax, karena kontennya itu kan tidak hanya merugikan Mega tapi juga merugikan pemain lain. Yaitu tadi contohnya, ketika misalnya ada konten hoax yang menyatakan bahwa Mega memberikan dampak sangat besar terhadap Korea Selatan, pemain lain itu loh dicatut, pemain lain itu loh direndah-rendahkan, pemain lain itu loh dibully.
kayak misalnya Yola Yuliana, Medel Yoku, dan lain sebagainya, ini kan menjadi tidak sehat. Tapi ya gimana ya, ternyata ya banyak yang lebih suka dengan konten seperti itu, dan pada akhirnya kan ya pembuat kontennya itu akan terus memproduksi atau membuat konten yang membohongi atau membodohi karena mereka mendapatkan uang, tapi di sisi lain para volimania, khususnya para penggemar Megawati Hangesti Pertiwi itu justru mendapatkan informasi yang salah. Nah ini kan sebenarnya harus dihentikan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Pokoknya kita berantas hoax, kita bicarakan apa adanya aja, kita rasional aja. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PVSI. Oh ya, jangan lupa doakan Mega fit 100%, kemudian karirnya besok di Hyundai Estate itu moncer. Oke, terima kasih teman-teman semua.